You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan karena siang hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore. Ini sore siang ya, teman-temanku sekalian, adik-adikku. Pertama-tama bersyukur. Shalom. Senang ya bisa, ini namanya berzumpah, karena lewat Zoom kita ya. Nah, jadi kita bersyukur karena hari ini Tuhan kasih kesempatan kita belajar bersama. Nah, Abang akan coba share persiapan saya dalam slide yang ada. Dan nanti bagian akhir ada waktu buat kita tanya jawab ya. Kalian boleh bertanya, mungkin mau tanya tentang apa yang disampaikan dalam firman, atau mungkin juga ada yang kalian bingung. Silakan ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita menarik sekali. Pacaran sehat, pacaran asik. Nah, Abang kenalan dulu ya. Nama saya Alex Nanlohi. Saat ini Abang ada di Jakarta dan melayani bersama pelayanan perkantas di Jakarta ya. Ya, kita masuk dulu melihat kenapa sih kita harus bahas hal-hal seperti ini. Karena namanya siswa, siswa juga mengalami pergumulan dalam relasi, termasuk dalam relasi antara pria dan wanita. Nah, sehingga seringkali topik-topik seperti ini, apalagi ya, wih, ini kayaknya bulan kasih sayang. Wah, nanti orang pada merayakan Valentine. Tapi kita harus lihat bahwa realitanya, bahwa kita menghadapi krisis, ya. Ada krisis pergaulan muda-mudi saat ini. Ketika 3 kata ini seringkali kan yang kita dengar. Love artinya cinta, dating artinya pacaran, dan seks. Ketika orang muda kehilangan arah, tidak paham apa yang dimaksud dengan cinta, apa yang dimaksud dengan pacaran, apa itu seks, maka ini jadi masalah. Terjadilah krisis. Dan datanya sedih sekali loh teman-temanku. Abang ingin kita lihat ya, ini data lama. Saya nggak tahu data terbaru, tapi ini data aja yang abang punya sudah lama. Perhatikan, ini perilaku seksual remaja waktu disurvei beberapa tahun lalu di SMP dan SMA di Indonesia di banyak kota. 93,7%. Nah itu, dituliskan ciuman, petting, oral seks. Ada remaja yang sudah tidak perawan. Ada remaja SMA, SMU yang pernah aborsi. Bahkan 97% pernah nonton film porno. Sedih banget. Dan angka aborsi di Indonesia 1 tahun itu 2 juta. Dan sebagian besar ini dilakukan dengan cara yang tidak aman dan dilakukan oleh remaja. Jadi saya ingin memberitahukan kepada kita sekalian, bayangkanlah ya ketika hal-hal yang harusnya punya satu standar yang Tuhan kasih, tapi kemudian tidak berada pada tempatnya. Nah, inilah krisis yang terjadi. Belum lagi dengan pornografi,
seks yang begitu rupa. Belum lagi kita lihat ya, ada pernikahan sejenis lah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mungkin kau bilang, wah itu kan di luar negeri bang. Tapi ini juga dekat dengan kondisi masyarakat kita. Kalau orang tidak mengerti apa rancangan Allah, tidak balik ke Alkitab, nah inilah dunia mengalami krisis. Termasuk, nah perhatikan, yang pacaran beda agama. Nggak apa-apa lah, kan nanti nggak sampai menikah. Loh, kamu aja dalam situasi kayak begini tidak bisa memilih. Wah, ini jadi mengerikan ya. Nah, jadi kalau lihat ini semua yang terjadi ya di sekitar kita. Wah, nggak apa-apa lah, kami kan saling sayang walaupun beda rumah ibadah. Wah, jadi kadang-kadang ada yang menggampangkan, apalagi anak-anak remaja, ya nggak apa-apa lah, aku suka sama dia, tapi kau nggak peduli imannya. Kalimat ini jadi menarik. Kadang Tuhan menguji manusia dengan cinta beda agama hanya untuk memastikan apakah manusia lebih cinta kepada pencipta atau ciptaannya. Wah, ini kalimatnya menohok sekali ya. Nah, Abang tidak bisa bahas semuanya karena waktu kita terbatas, tapi coba Abang bahas 3 hal ini dengan cepat ya. Kita mulai dulu dengan love, dengan cinta. Kenapa perlu bicara cinta? Karena ini dasarnya. Kamu tidak akan bisa mengerti pacaran dengan benar kalau nggak ngerti cinta dengan benar. Kamu pun tidak bisa mengerti seks dengan benar waktu kamu nggak mengerti cinta dengan benar. Kata-kata love you, I love you, aku cinta kamu, kasih, aku mengasihimu. Bahkan semua bangsa di dunia, semua bahasa punya ekspresi cinta. I love you. Wah, dalam semua bahasa begitu ya. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya cinta ini adalah satu hal yang umum kita temukan. Dunia pun bicara cinta. Teman-teman coba lihat tangan abang. Ada yang tahu nggak ini apa ya? Orang bilang, wah metal ya. Sebenarnya ini American Sign Language. Ini artinya apa? Ini kan I love you. Maka waktu dikatakan begini, itu sebenarnya bahasa isyaratnya orang yang bisu ya. I love you. Wah, coba kasih begini ke temanmu di ini ya, di kameramu. Itu berarti I love you. I love you. Maka dibuat seperti ini, bukan itu kalau metal begini ya. Nah, itu artinya aku mengasihimu. Orang bisu pun punya ekspresi, punya bahasa untuk menyatakan kasih. Jadi kasih itu adalah bahasa yang universal. Sayangnya kita cuma ngertinya pacar-pacaran. Enggak, teman-teman ya. Kalau kita merayakan bulan ini bulan kasih sayang. Yang mana sih kasih? Ini kasih atau bukan? Relasi antara orang tua dengan anak. Ini juga kasih. Kalau lihat yang kayak gini, wah langsung lutuna ya, lucu. Ini juga kasih. Bahkan waktu kita bicara cinta kepada bangsa, itu juga cinta. Itu juga kasih. Sahabat satu sama lain. Kita bersahabat, kita saling mengasihi. Nah, memang seringkali orang mengkaitkan hanya di bulan ini, bulan Valentine. Wah, kasih antara lawan jenis. Sampai-sampai mereka berdua ini, teman-teman, gak mau ketinggalan ya. Nah, tapi pertanyaannya begini. Ketika bicara kasih, kita mau belajar dari mana? Dunia bicara kasih. Tapi jangan lupa, Alkitab juga bicara kasih ya. Karena itu abang ajak kita membaca 2 ayat hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Perhatikan ayatnya, abang sudah tulis. Kalian bisa ikuti membacanya di dalam hati. Abang baca ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan ayatnya, ayat 10-nya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Teman-teman, Alkitab dengan nyata memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. God is love. Kasih itu dimulai dari Allah. Itu yang kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi. Kalau kalian lanjut 1 Yohanes 4 ayat 16, ditulis juga di situ. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi teman-teman ingat baik-baik. Kalau kita mau belajar tentang kasih, belajarnya bukan dari drama Korea. Belajarnya bukan dari K-pop. Belajarnya bukan dari sinetron, ya. Ada sinetron-sinetron remaja sekarang sampai mama-mama juga ada, ya. Sinetron apa tuh? Ikatan Love, ya. Wah, kalau sudah jam-jam Ikatan Love itu, ya, ikatan cinta, nggak boleh diganggu mama-mama, ya. Seringkali kita bicara kasih, dunia juga bicara kasih. Tetapi hari ini kita mau melihat bagaimana Allah yang adalah kasih itu. Kalau kita mau belajar mengasihi, belajarlah kasihnya Allah. Nah, secara singkat, kalau kita baca ayat-ayat tadi, ada kalimat yang menarik yang Abang coba simpulkan. Bahwa Allah adalah kasih, maka bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya. Perhatikan ya, coba lihat ayatnya. Ya, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Oke ya. Nah, perhatikan teman-temanku, bahwa ketika Allah mengasihi kita, perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ketika bicara kasih, ayat-ayat ini tidak memberikan definisi. Kasih adalah ini. Tidak. Ayat-ayat ini tidak memberikan definisi kasih. Abang simpulkan begini. Rasul Yohanes tidak sedang mendefinisikan kasih. Setiap kali Alkitab bicara kasih, khususnya dalam tulisannya Rasul Yohanes, dia tidak sedang berusaha mendefinisikan kasih, menjelaskan kasih, tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih. Apa itu? Allah telah mengutus anaknya. Jadi dia sekali lagi tidak memberikan definisi kasih, tapi dia menunjuk kepada satu peristiwa, yaitu Allah mengutus anaknya. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu. Kita pikir akan dapat penjelasan kasih itu adalah sebuah perasaan, sebuah kasih apa. Tapi enggak. Inilah kasih itu titik 2. Apa yang dia tuliskan? Allah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Ini juga yang kita pelajari waktu baca Injil Yohanes. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Ketika dituliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak sedang menggambarkan kasih dalam definisi, tetapi dia menunjuk kepada satu tindakan kasih, yaitu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana hal ini paling jelas? Di kayu salib. Karena itu saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Teman-teman, tindakan kasih Allah nyata di kayu salib. Dia memberikan dirinya. Anaknya yang tunggal mati menggantikan kita, supaya kita yang hidup dalam dosa boleh diselamatkan. Karena itu kalimat ini jadi menarik ya, sulit diterjemahkan karena ada keindahan bahasa ya. Coba perhatikan kalimatnya. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau kita cari tahu tentang kasih, bukannya buka kamus. Lihatlah apa yang Allah lakukan di Bukit Kalvari. Itulah tempat Yesus disalibkan. Kalvari, Golgota, biasa disebut demikian.
Jadi teman-teman, kalau sekarang kita diminta bikin, apa itu kasih? Kalau anak sekarang Korea-Korea ya, apa itu kasih? Ayo bikin dulu tanda love. Semua langsung tangannya begini ya. Sarange, sarange gitu ya. Mana coba abang lihat dulu tangannya yang begini ya. Kadang-kadang langsung begini kan kalau cinta katanya begitu ya. Tapi kalau kita belajar hari ini, this is not love. Bukan ini kasih. Alkitab berbicara, inilah kasih. This is love. Kasih itu dinyatakan, bukan wacana. Kasih bukanlah sebuah definisi yang didiskusikan, tetapi kasih adalah sebuah tindakan yang dinyatakan dengan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan lihat tujuannya. Tujuannya apa? Lihat ayat yang ke-9. Abang garis bawahi. Tujuannya inilah kasih itu, Allah mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. Lihat ayat 10. Inilah kasih itu, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka kita perhatikan bahwa kasih yang sesungguhnya tidak pernah demi diri sendiri. Perhatikan. Kasih yang sesungguhnya bukan buat diri sendiri sebenarnya, tetapi fokus kepada yang dikasihi. Waktu Allah mengasihi kita, Dia tidak mengasihi kita untuk dirinya. Dia kayak Tuhan gini, aku mengasihimu untuk diriku. Tapi Tuhan mengasihi kita demi kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya apa? Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi dengan pengorbanannya di salib, Yesus hanya mau mengatakan, I love you. Ini kasih yang sesungguhnya. Tidak ada udang di balik bakwan, ya. Nggak ada udang di balik batu. Kadang-kadang sekarang begini, aku mengasihimu. Ayolah, cium-ciuman sama aku. Itu nafsu. Mengasihi supaya dapat sesuatu. Itu bukan kasih. Aku mengasihimu supaya aku bisa peluk-peluk kamu. Itu bukan kasih, itu nafsu. True love itu bicara kepada orang yang dikasihi. Nah, coba kita bandingkan ya. Dunia juga bicara kasih, tapi itulah kasihnya dunia. Hanya dikaitkan sama perasaan. Abang tidak bilang tidak butuh perasaan ya. Kalian tentu ngerti ya, namanya kalau kita kayak jatuh cinta punya perasaan. Tetapi cinta itu lebih daripada sekadar perasaan. Cinta itu komitmen. Kalau cinta berdasarkan perasaan, hari ini kau, aduh aku lagi sayang sama dia. Sayang sekali, cintalah. Ya sudahlah. Tapi besok kalau udah nggak cinta, bodo amat lah. Dia telepon pun dia kirim WA, ini nggak mau bales gitu. Hari ini aku nggak merasa sayang sama dia. Kalau kayak begitu hidup, makanya waktu orang menikah di hadapan Tuhan dan di depan jemaat, pernikahan itu dibangun atas dasar komitmen, bukan perasaan. Karena kalau hari ini kita rasa sayang, besok nggak sayang, terus kalau nggak sayang udah cerai aja. Nggak begitu. Karena namanya perasaan itu naik turun ya. Makanya cinta yang benar dibangun di dalam komitmen. Makanya kalau belum siap komitmen ya jangan pacaran. Apalagi kalau anak remaja cuman karena seneng aja, suka aja. Aduh aku rasanya sayang banget sama dia. Tapi bisa komitmen nggak? Makanya kalau di hadapan altar pernikahan apa janjinya? Aku akan mengasihimu saat susah, saat duka, saat sakit. Nah itu komitmen. Bukan mengasihimu kalau senang aja gitu. Dunia bicara kasih, tapi kasihnya hanya sebatas perasaan. Kita bicara komitmen. Dunia kasihnya egois. Aku mengasihimu supaya saya dapat sesuatu. Abang ingat sekali pernah mimpin retret anak SMP di Bandung. Waktu abang datang SMP itu, terus ada anak kecil, anak SMP itu lucu ya. Laki-lakinya kan masih kecil-kecil ya, celananya celana pendek gitu ya. Sementara perempuannya sudah mulai sudah mulai dewasa, terus sudah mulai pakai kutang begitu. Tapi cowoknya itu masih namanya anak laki-laki kelas 1 SMP masih lari-lari, nabrak-nabrak cewek begitu ya. Lalu kemudian ada satu anak, dia tanya sama abang. Dia nanya gini. Dia manggil saya Kak Alex ya. Menurut Kak Alex, boleh nggak kita pacaran? Wih, saya tengok anak itu dari atas sampai bawah dalam hati saya. Ya ampun, celanamu aja nggak sampai di bawah deh, gitu ya.
Nah, lalu kemudian saya tanya sama dia. Nah, kan kita kalau mesti membimbing remaja, kita ajak ngobrol ya. Jadi waktu dia tanya, boleh nggak kita pacaran, Kak? Saya tanya lagi, apa tujuanmu pacaran? Teman-teman tahu jawabannya apa? Ih, kalau kita pacaran kan, Kak, itu kan menambah semangat belajar. Terus saya bilang sama dia, kalau cuman sekadar menambah semangat belajar, bukan pacaran jawabannya, minum cerebrofit. Biar bagus ya, minum vitamin, ya. Masa demi kau semangat belajar, kau pacari anak orang? Bayangkan ya, kalau kau punya anak, lalu kemudian ada yang datang, Amang, Ginang, Bapak, Ibu, boleh nggak saya pacarin anaknya, supaya semangat belajar saya bertambah? Kalau saya yang jadi orang tuanya, awas kau ya. Banyak orang bicara relasi, tapi egois. Bukan kasih demi yang dikasihi, tetapi kasih demi diri yang mengasihi. Lihat kasihnya Yesus. Dia mengasihi kita supaya kita dihidupkan, supaya kita didamaikan dengan Allah. Ingat kalimatnya tadi. Yesus mengasihi kita supaya kita. Bukan supaya dia. Dunia bicara kasih yang egois. Aku mengasihimu supaya aku dapat sesuatu. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Makanya kasih dunia itu kasih yang mengambil. Nah, teman-teman lihat ya. Makanya katanya bahasa Indonesia itu paling gampang loh menjelaskan kasih. Bahasa Indonesia dibanding semua bahasa di dunia, bahasa kita tuh katanya paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, nah lihat ya, kalau abang punya benda ini. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Kasihlah, gitu ya. Kasih, ya kasih. Kasih yang sejati itu tujuannya untuk orang yang dikasihi. Kasih, ya kasih. Kasih itu bukan ngambil. Kalau ngambil itu bukan kasih. Taking, that is not love. That is rampoking. Ngerampok kau itu. Karena kalau orang mengasihi, maka dia akan berpikir bagi yang dia kasihi. Makanya kasih dunia itu terbatas. Kasihnya Tuhan tidak terbatas. Teman-teman, kenapa ini jadi penting? Karena perhatikan ya. Banyak orang bicara pacaran, tapi yang terjadi itu merampok. Aku mau cium dia. Gimana caranya supaya bisa dicium ya? Pura-pura baik-baikin ya. Apa saja yang dia mau kita kasih. Nanti lama-lama saya dapat. Itu ngerampok, bukan kasih yang sesungguhnya. Banyak orang bicara pacaran, tapi nggak ngerti kasih. Sedih sekali. Makanya, abang ingatkan ya. Kalau hari ini kita bicara pacaran Kristen, mari kita coba lihat. Dasarnya itu kasih. Kalau kau mengasihi pasanganmu, ya kau jaga dia. Karena kasih itu adalah kasih yang memberi. Bukan kasih yang mengambil demi keuntungan sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pacaran. Tadi udah bicara love, sekarang kita bicara pacarannya sedikit ya. Nanti seksnya sedikit aja, karena kan kalian juga mungkin fokusnya hari ini bicara pacarannya. Mari kita lihat sama-sama. Satu ayat di Alkitab. Ini Amsal 30 ya. Ayat 18 dan 19. Perhatikan ayatnya. Ada 3 hal yang mengherankan aku, kata penulis Amsal. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Pertama, jalan Raja Wali di udara. 2, jalan ular di atas cadas. 3, jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan 4, jalan seorang gadis. Seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, ini kata Alkitab ya. Maksudnya apa? Dalam terjemahan BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, kira-kira begini terjemahannya ya. Ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali yang terbang di udara. Burung itu kan kita nggak tahu GPS-nya mana, mau lewat mana dia ya. Yang kedua, ular yang menjalar di atas batu karang. Kapal yang berlayar di tengah lautan. Dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Alkitab sendiri mengatakan bahwa memang ini sulit dimengerti. Iya ya, namanya jatuh cinta itu kadang bingung dijelaskan ya. Ada juga yang nonton gini, jelek kali cowoknya kok mau cewek itu gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa dijelaskan ya, sukar bagi kita untuk dimengerti. Nah, bukan berarti kalau begitu nggak ada prinsipnya. Sekarang abang mau ingatkan kita prinsipnya dulu.
Coba lihat di sekitarmu. Mungkin kalian yang bilang, wah saya sudah pacaran bang, saya sudah lama pacaran. Tapi kalau kita lihat umur-umur kalian ini, banyak yang bicara soal pacaran. Ini survei ya. Misalnya ada yang bilang begini, apa sih pacaran itu? Tren saat ini bilang gini, semua orang pacaran, malu dong kalau jomblo terus. Sehingga pacaran cuma karena apa? Karena status, supaya dibilang, oh nggak jomblo. Lalu kemudian yang kedua, pacaran itu lumayan ada yang temani kemana-mana. Lah, jadi waktu abang tadi cerita ya, mimpin retret SMP itu, kan tadi abang bilang gitu kan sama anak itu ya. Hey, kalau cuma mau menambah semangat belajar, minumlah Cerebrofit, minum vitamin. Masa pacaran jadi solusinya? Terus kemudian waktu itu ada satu anak lagi yang datang. Saya ingat banget, dia bilang begini sama saya. Dia bilang, dasar abang gak ngerti anak muda. Dia manggil saya kakak. Dasar kakak gak ngerti anak muda. Jadi saya tanya sama dia, kalau kau apa tujuanmu pacaran, dek? Terus dia bilang, kalau kita pacaran kan bang, kita gak kesepian. Kita mau kemana kan ada pacar kita. Nanti kita bisa telepon, kita bisa jalan sama. Saya bilang, hey, kalau cuma sekedar mengatasi kesepian, pelihara anjing. Ngapain anak orang kau jadiin mengisi kesepianmu? Jadi memang ini jadi menarik ya. Apa sih tujuan pacaran? Anak remaja pacaran apa tujuannya? Ini yang perlu kita tanya lagi. Lalu ada lagi bang gini, pacaran itu ya sudahlah, kalau nggak asik putus aja. Serius amat sih. Aduh. Masa begitu cara pikirnya? Ada lagi yang bilang, wah kolot amat, gaya pacarannya ketinggalan zaman tuh. Kenapa? Karena memang di sekitar kita tren cinta remaja masa kini yang dibagikan di sinetron, di film, di lagu-lagu. Kayaknya jomblo itu, waduh, menyedihkan sekali ya. Jomblo nggak laku, nggak gaul, nggak pernah pacaran kau. Ih, sedih kali hidupmu gitu ya. Katanya namanya Jonas. Siapa itu? Jomblo ngenes. Kenapa demikian? Teman-temanku, adik-adikku, karena memang salah satu faktornya itu media massa. Media massa yang terus mencekoki kita dengan kisah-kisah romantis. Weh, banyak yang suka sama Korea-Korea, romantis sekali rasanya. Ya, hal ini yang akhirnya menyebabkan kebingungan di kalangan kaum muda, sehingga banyak yang pikir saya harus pacaran. Kenapa? Karena trennya orang pacaran. Tapi pertanyaannya, apa sih pacaran itu? Coba, apa pacaran itu? Lihat beberapa definisi yang dikasih. Ada yang bilang gini, pacaran itu kan punya teman dekat yang tetap. Ya sama aja TTM, HTS-an, FWB, sekarang ya, friend with benefit. Apa bedanya dengan persahabatan atau friendzone? Kalau memang belum siap, ya mungkin sahabatan lah. Ngapain mesti dipacarin? Ada yang bilang gini lagi, pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi. Tapi nggak usah mikir jauh-jauh lah sampai pernikahan. Ada lagi yang bilang, pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon suami atau istri. Dan isinya, bukan romantis-romantis saja, tapi isinya adalah adaptasi dan penjajakan terakhir. Jadi kayak kita makin kenal, ini pas nggak ini? Ini calon suami saya, calon istri saya. Jadi pacaran itu ada tujuan. Nah, mana yang benar? Ya tentunya yang terakhir ya. Kita berpacaran di dalam kekristenan dengan tujuan yang jelas, yaitu pernikahan. Sehingga dengar kalimat abang, kalau nggak siap nikah, nggak usah pacaran dulu. Karena pacaran itu tujuannya pernikahan. Tapi saya pengen deket sama dia, temenan. Tapi nanti dia diambil orang, berarti bukan bagianmu. Santai aja. Mesti jelas tujuan pacarannya. Makanya biasanya kita ambil begini ya. Coba definisikan istilah berikut. Kalian harus bisa bedakan. Berteman, bersahabat, pacaran, tunangan, pernikahan. Coba, kita mesti bisa mendefinisikan teman itu yang kayak mana. Abang kan punya ponakan ya, waktu dia masih TK, anak TK gitu ya. Terus kita tanya lah, kadang-kadang kita bercanda, masih TK ini.
Dia perempuan, nah, mana pacarmu? Terus dia sebut, oh si Arif, si Bayu, si Denny, si Daniel. Banyak kali pun semua cowok di kelas itu kayaknya pacar dia gitu ya. Nah, itulah anak TK. Tapi kalau kau juga tidak punya konsep pacaran, jangan-jangan baru keluar makan sama satu kali kau bilang pacar. Padahal ya ampun gitu ya. Kayak anak TK kau, semua yang makan sama kau bilang pacar. Ya, aku mesti ada kejelasan yang mana yang pacar. Berteman. Ada yang bilang berteman itu lebih banyak. Kita bisa temenan sama siapa saja, Bang. Cuma kalau sahabat itu lebih sedikit. Apa bedanya sahabat sama pacar? Jangan sahabat rasa pacar, itu FWB nanti ya. Sahabat itu tentunya bisa dengan lawan jenis. Pacaran juga dengan lawan jenis. Sahabat bisa sejenis, tapi pacaran tidak bisa sejenis. Harus sama lawan jenis. Kalau sahabat bisa banyak, pacar cuma boleh satu. Jangan buka cabang di semua sekolah, di Sibolga ada pacarmu. Oh, ada di sana, di sini. Di sekolahmu aja kau buka cabang, di setiap kelas ada pacarmu. Nggak begitu. Nah, nanti lihat lagi. Pacaran, komitmen. Ada komitmen di situ. Nanti masuk tunangan. Tunangan itu komitmennya sudah diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Dan pernikahan berarti sudah lebih serius. Karena tunangan masih bisa putus, pernikahan nggak boleh cerai. Maka kalau kalian perhatikan, lihat ya, ini seperti piramida terbalik. Teman boleh banyak. Sahabat lebih mengerucut, lebih sedikit. Tapi mulai bicara pacar cuma satu. Tunangan satu. Pernikahan satu. Jadi, perhatikan teman-teman. Setiap kali kalian berbicara relasimu, pikir baik-baik. Ini mau ngapain? Mulailah dari akhir. Pacaran, akhirnya apa? Coba kalian sekolah, akhirnya apa? Ada nggak yang cuma mau sekolah aja, nggak pernah mau lulus? Nggak tahu akhirnya apa? Pokoknya nggak apa-apa lah, Bang. Yang penting kan aku sekolah. Kamu mau apa, Dek? Akhirnya apa? Oh, biar lulus. Supaya nanti bisa lanjut SMA. Nanti SMA lanjut kuliah. Nah, sekarang pertanyaannya, pacaran apa akhirnya? Sayang-sayangan? Nggak kesepian? Harus ada yang jelas akhirnya. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya Alkitab bahkan tidak bicara pacaran, Alkitab bicara pernikahan. Itu membuat kita harus sadar bahwa jangan cuma sekadar nikmati kedekatan, rasa sayang, tapi sebenarnya nggak jelas akhirnya apa. Nah, ini beberapa prinsip ya. Abang kasih beberapa ayat. Nah, ada ayat yang bicara begini nih. Ini buat kamu yang masih aja main-main sama yang nggak seiman. Coba dulu, baca ayat ini. Coba kamu jawab, kira-kira bagaimana kalau Tuhan tanya, kenapa kau pacaran sama yang nggak seiman? Kalimatnya sudah jelas, 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Nggak apa-apa lah, Bang. Ini kan cuma pacaran-pacaran doang. Kalau pacaranmu tanpa tujuan, begitu jawabanmu. Tapi kalau kamu jelas pacaran yang memuliakan Tuhan dan ujungnya pernikahan, maka kalau menikah dengan yang seiman, pacaranlah dengan yang seiman. Jangan kemudian main sembarangan. Yang penting ada yang suka, ya sudahlah jalani aja. Kan nggak sampai kan menikah. Loh, perhatikan ayat yang kedua. Abang kaget waktu baca ayat ini pertama kali ya. Lihat kalimatnya. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti termasuk pacaran ya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kadang saya pikir baca ayat ini baik-baik ya. Ini kayaknya kalau anak Jakarta bilang, ih receh banget sih. Makan untuk kemuliaan Allah. Minum untuk kemuliaan Allah. Maka masa pacaran untuk kesenangan diri? Kalau hal yang begitu receh kayak makan dan minum untuk kemuliaan Allah, lalu masa pacaran untuk kesenangan diri? Tidak. Maka pikirkan pacaran yang memuliakan Allah. Tujuan berpacaran, maka perhatikan mana yang bukan tujuan pacaran. Kita lihat dulu. Tujuan pacaran bukan sarana pemuasan hawa nafsu supaya kau bisa pegang-pegang anak orang, kamu bisa menikmati seks di usia muda, bukan. Pacaran bukan sekadar pemberi motivasi belajar atau bekerja, ya. Bukan. Pacaran bukan sekadar mengisi kesepian.
Bukan free love, bukan free sex tanpa arah. Lalu kalau begitu apa pacaran itu? Prinsip berpacaran, tujuannya masa untuk saling penyesuaian diri sebelum pernikahan. Apa yang disesuaikan? Rohaninya bagaimana? Karakternya bagaimana? Bukan penyesuaian fisik ya, nggak boleh tetap. Karena itu, waktu orang nanti berpacaran, maka kamu mesti belajar menetapkan batas keintiman. Apa yang boleh dan tidak boleh. Ada yang bilang, Bang, yang boleh nggak cium-ciuman? Saya langsung ingatkan, pikir baik-baik. Ada orang pegangan tangan aja sudah terangsang. Maka jangan lanjutkan. Makanya batas keintiman dari yang paling dasar. Kalau kau bilang, pegangan tangan lah, boleh lah. Nah, buat saya boleh pegangan tangan kalau lagi nyebrang. Kalau nggak nyebrang, ngapain? Apa tujuannya pegang tangan? Pegang-pegang tangan, remes-remes tangan orang gitu. Itu bukan cucian, ya. Jadi jangan asal menikmati keintiman, padahal bukan itu tujuannya. Di dalam Kidung Agung ada kalimat, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Hati-hati ya. Maka ini hal-hal yang hanya dinikmati waktu sudah menikah ya. Maka sekarang lihat prinsip pacaran. Kalau kamu ditanya, lalu bagaimana? Tentu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu yang seperti apa? Tadi makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan ya. Dulu abang selalu bilang, prinsip pertama harus seiman. Sekarang saya ganti ya. Yang pertama ini aja lah ya. Yang pertama harus lawan jenis. Itu dulu. Baru seiman. Karena ada yang bilang, kami seiman kok kak. Ya tapi nggak bisa kalian. Kau satunya Joko, satunya Anwar. Nggak bisa ya. Nggak mungkin. Jadi yang pertama harus lawan jenis. Kedua, seiman. Ketiga, bertumbuh. Bukan sekadar Kristen. Tapi dia bertumbuh nggak? Dia kenal Tuhan Yesus nggak? Dia baca Alkitab nggak? Dia rajin ke gereja nggak? Bukan cuma sekedar yang penting Kristen. Bukan. Lihat lagi. Di dalam kasih. Ingat, kasih tadi bukan ngerampok ya. Apa itu kasih? Ya kasih. Berarti, kalau kamu mengasihi, maka itu akan membuatmu juga akan menjaga orang yang kamu kasihi di dalam kekudusan. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di dalam kekudusan ini maksudnya apa? Abang berpikir begini ya. Kalau kau mengasihi pacarmu, maka kau rindu mempersembahkan dia kudus di altar pernikahan. Itu namanya kamu berpacaran dalam kekudusan. Maka di dalam pacaran hindari semua yang belum boleh. Ada waktunya nanti. Dalam pernikahan, hubungan seksual itu Tuhan ciptakan dalam hubungan pernikahan. Jadi jangan takut sama seks. Tuhan yang ciptakan seks. Tapi Tuhan ciptakan itu di dalam relasi pernikahan. Jadi jangan sebelum pernikahan sudah nikmati seks. Sudah mulai pegang-pegang. Sudah mulai merangsang diri. Jangan, itu bukan bagiannya. Tuhan rancangkan itu dalam relasi pernikahan. Jangan buka kado sebelum ulang tahun. Ya. Jadi itu seperti gambaran untuk kita ingat. Nah, maka pertanyaannya begini. Kapan kalau gitu bang mulai pacaran? Saya bilang ya kita mikir lah. Kalian kan sudah besar ya. Coba mikir. Kalau abang suka nanya gini. Kau mau menikah umur berapa? Misalnya, aku mau menikah nanti umur 27 misalnya. Sekarang abang tanya, mau berapa lama pacaran? Enaknya pacaran berapa lama? Kelamaan pacaran enak nggak? Ya nggak enak juga kan. Pacaran itu sudah dekat tapi kan belum boleh ngapa-ngapain. Kalau gitu pacaran cepet nggak enak. Kelamaan enak nggak? Ada yang bilang, kalau gitu berapa lama ya bang pacarannya? Anggaplah pacaran misalnya 4 tahun deh. Kalau kamu mau menikah umur 27, pacarannya 4 tahun, berarti kapan mulai pacaran? Ya nanti aja umur 23. Kalau kau pacaran sekarang, umurmu berapa? 15 gitu. Mau menikah? 27. Kalau kau pacaran sekarang, menikah 27, kau pacarannya 12 tahun. Mau pacaran 12 tahun.
Tapi nanti dia diambil orang. Kalau bukan bagianmu, ya memang ya udah. Tapi poinnya, kamu jaga dirimu, kamu bersahabat. Jadi di situ jadi penting, teman-teman. Jadi bukan cuma sekarang pokoknya pacaran aja, nggak jelas tujuannya, nggak tahu ini mau ngapain. Perlu tahu tujuan pernikahan. Bedakan antara tujuan sama akibat. Tujuan pernikahan adalah atau tujuan pacaran untuk pernikahan. Kalau dalam berpacaran itu, kalau sudah jelas tujuannya, di situ kamu dapat sahabat, nggak kesepian, itu akibat. Di situ kamu punya teman yang menambah semangat belajar, itu akibat, bukan tujuan. Dan pertanyaannya, kamu siap nggak jadi penolong yang sepadan? Jadi jangan cuma seneng pacaran tapi nggak siap. Nah, mengapa ini perlu dipikirkan serius? Pertama, ini dampak terhadap dirimu. Kamu bukan cuma pengen beli sepatu, ya, lihat sepatu nanti 2 tahun nggak bagus lagi, dibuang sepatunya. Ini kan kamu cari teman hidup. Maka dampaknya seumur hidup. Makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani. Nah, di sini perlu ditanya. Dan dampaknya terhadap persekutuan. Kadang-kadang kalau ditanya, ya, apakah kamu jadi teladan nggak dalam pacaran? Atau jadi batu sandungan? Karena itu jujur buat abang pribadi, saya tidak merekomendasikan anak-anak SMA, SMP pacaran. Saya agak membatasi. Bagaimana Pak? Bagaimana Kak kalau kami sudah terlanjur pacaran? Evaluasi pacaranmu. Jelas nggak tujuannya? Kalau ternyata kami nggak jelas tujuannya, ya sudah, selesai aja, putus dulu. Jangan diteruskan, apalagi kalau sudah jatuh dalam dosa. Pacaran tiap kali ketemu, jatuh dalam dosa, melakukan yang nggak benar. Jangan diterusin. Jangan mengorbankan dirimu, stop. Nanti waktu kamu udah lebih siap, Tuhan akan siapkan orang yang lebih baik. Jadi, kalau abang sih tidak terlalu merekomendasikan anak sekolah pacaran. Saya merekomendasikan untuk SMP, SMA, sahabatan lah. Kenallah lawan jenis. Punya sahabat. Kamu tahu, oh perempuan tuh begini. Dia nggak suka seperti itu. Nanti waktu sudah kuliah, silahkan pacaran. Saya malah dorong. Kalau sudah kuliah, ya sudah mulailah. Kalian mulai mikir ya. Orang lulus kuliah itu kira-kira umur 22, 23. Ya udah kan. Misalnya kalian pacaran 4 tahun, 5 tahun. Lalu umur 27, 28. Ya kalian siap menikah. Jadi nggak mestilah. Kenapa? Saya takut nanti nggak pacaran. Apa tujuannya? Saya kalau ketemu anak remaja selalu saya nanya, apa tujuan kalian pacaran? Cuman biar saling kenal. Kalau saling kenal, sahabatan aja. Kenapa mesti pacaran? Oh, karena kamu megang-megang dia juga. Berarti kamu nggak kudus gitu ya. Nah, karena itu sebagai bagian terakhir, kalau sudah siap pacaran, ini buat nanti lah ya. Kalau sudah siap pacaran, bagaimana dong kriterianya? Bagaimana caranya memilih teman hidup? Nah, abang kasih beberapa aspek. Ada 4 aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perasaan. Tentu kita butuh perasaan. Tapi ingat, perasaan bukan segala-galanya. Walaupun kamu rasanya sayang banget sama dia, lihat juga karakternya. Kau sayang banget sama dia, tapi premannya dia gimana? Maka lihat karakternya. Makanya kalau pacaran itu jangan backstreet. Sebaiknya di depan orang yang kenal kalian, orang tua, kasih tahu, ini pacar saya sudah siap pacaran. Nah, dengar juga nasihat orang tua. Kadang-kadang kalau kita jatuh cinta, itu maaf kata ya, semua kita rasa indah. Begitu orang lain yang ngelihat, ih, nggak ada kerjanya dia. Wah, nggak bener hidupnya. Kamu bener nggak mau sama dia? Jadi, kadang-kadang jangan cuma bicara perasaan. Aku rasanya sayang banget sama dia, tapi karakternya kayak bagaimana? Pakai akal sehat. Kenapa? Orang kalau jatuh cinta itu yang kayak abang bilang tadi ya, katanya ada yang bilang agak ekstrim ya. Kalau jatuh cinta, tai kambing pun rasa coklat. Wih, saking indahnya. Jadi kadang nggak pakai otak. Cari penasehat yang bisa kasih pertimbangan. Kadang-kadang memang anak-anak kalau dengan orang tua suka berantem gara-gara orang tua nggak suka cuman karena ininya, itunya. Tapi mungkin minta pertimbangan dari orang lain yang kenal kalian. Pertimbangkan pro kontranya. Dan ingat, ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Kalaupun perasaannya dapat, karakternya bagus, masuk akal sehat, tapi tanya lagi yang keempat, anak Tuhan bukan?
Kalaupun dia, aduh bang, aku rasanya sayang banget sama dia. Aduh anaknya baik banget bang, karakternya luar biasa, rajin menabung, gemar membaca, apalah semua ya. Aduh secara akal sehat pun kami klop sekali, kami komunikasinya luar biasa. Dia anak Tuhan atau bukan? Kalaupun dia anak Tuhan, orang Kristen, tanya lagi, bertumbuh atau tidak? Karena ini bukan sekadar bersahabat. Ini memilih teman hidup yang akan berjalan bersama ke depan. Jadi bisa nggak pacaran seperti yang kita bicara hari ini ya? Bisa pada waktunya pacaran sehat, pacaran yang asik. Nah, jadi abang berhenti dulu sampai sini. Kiranya penjelasan-penjelasan ini akan menolong kalian berpikir lagi, mengevaluasi relasimu dan membangun relasi yang baik ke depan. Ya? Oke. Abang kembalikan kepada moderator. Kalau ada kesempatan tanya jawab, saya persilakan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Terima kasih. Buat teman-teman siswa, jika ada yang ingin bertanya, boleh supaya tertib, coba jangan berebutan. Boleh raise hand, baru nanti aku panggil namanya dan sebutkan apa pertanyaan. Halo Kak. Ya, silakan Dek. Baik Kak, perkenalkan nama saya Natalia. Saya dari SMA Yapim Taruna Pandan, saya kelas 3 SMA. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya Kak. Bagaimana sih ciri-ciri pacaran sehat itu dan pacaran asik itu? Dan bagaimana sih cara mengatasi pacaran asik itu? Karena menurut saya pacaran sehat itu ya udah bagus kan. Jadi pacaran asik ini bagaimana sih cara mengatasinya? Kamu merasa sudah siap pacaran? Ya mungkin menurut saya karena masih pemikiran anak sekolah, amang jadi sudah terlanjur pernah gitu. Asik nggak? Nggak bohong. Asik nggak pacaranmu menurutmu? Udah, maksudnya pacaran udah pernah. Menurutmu maksudnya pacaranmu waktu itu asik apa tidak? Menurut saya sih amang. Kalau dalam pacaran itu menurut saya sih emang pertama-tama itu emang asik dan biasa itu kan. Cuman akhir-akhirnya itu gak asik. Iya. Makanya juga dalam hubungan itu tentunya pasti ada aja yang menyinggung. Apalagi kalau masih belum mempunyai sepenuhnya, sudah cemburu-cemburuan, sudah seolah-olah sudah memiliki. Padahal sebenarnya dia belum berhak. Pasti orang tua berhak untuk ngatur hidup kita. Nah, iya. Kelihatan kan? Dia mungkin atau entah dia atau kamu belum memahami apa itu kasih. Karena kalau kalian sudah memahami kasih, bagi saya asiknya itu jadi kita nggak saling menuntut, tapi saling memberi. Itu yang tadi kamu bilang, misalnya dia merasa memiliki hak atas hidupmu. Jadi kadang-kadang banyak yang merasa itu kasih, tapi sebenarnya bukan itu. Jadi kalau kita bicara bagaimana pacaran yang asik, ya kalau kamu mengerti kasih. Kalau kamu mengerti apa artinya kekudusan, itu asik gitu. Jadi yang satu mulai pegang-pegang, yang satu bilang stop. Kenapa? Jangan bilang asik itu kalau apa yang kamu mau terjadi. Wah, saya pegang-pegang dia, saya cium-cium. Wah, bukan itu. Asiknya itu karena kamu tahu ini bukan pada waktunya. Bahwa belum boleh melakukan hal-hal yang hanya boleh dinikmati dalam relasi pernikahan. Jadi asiknya itu ketika kita nunggu bersama nih. Kita nahan diri bersama, kita saling menjaga, kita saling membangun. Wah, asiknya di situ. Tapi kalau orang tidak punya kasih, maka dia akan berpikir selalu merampok. Hari ini udah cium, besok apa lagi ya? Pengen pegang-pegang itunya lah. Nanti besoknya apa lagi ya? Jadi selalu kasihnya supaya dia dapat sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan saya lihat itu malah tidak asik. Kalau kamu mengasihi pacarmu, kalau pernikahan itu kudus, dan pacaran itu tujuannya pernikahan. Kalau pernikahannya kudus, pacarannya pun harus
kudus. Jadi jangan gitu. Tujuan pernikahannya kudus, tapi pacarannya amburadul. Nah, nggak pas. Disitulah saya pikir asiknya karena kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin itu dari saya. Coba di raise hand supaya kita nggak berebutan dari bukti. Jadi harus tetap raise hand dulu, baru nanti aku panggil namanya, baru sampaikan ke kamu. Ada kira-kira? Oke, silakan. Kan pertanyaannya, Bang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya di sini tadi Kak Alex berkata bahwa zaman sekarang telah banyak kita jumpai yang namanya pacaran atau menikah sesama jenis. Tapi itu masih di luar negeri. Sedangkan di negara kita ini masih belum, walaupun terkadang ada tapi masih privasi. Nah, pertanyaannya sebagai pemuda atau remaja Kristen, bagaimana cara kita menghindari hal tersebut? Terus, bagaimana juga kita menyikapi jika kita berjumpa dengan orang yang sedemikian agar kita kembali ke jalan yang benar. Demikian, Kak. Terima kasih. Iya, makasih, Dek. Ini pertanyaan yang sangat relevan dengan konteks sekarang. Memang saya bilang tadi ya, di luar negeri banyak. Tapi jangan lupa ya, di Indonesia juga banyak. Cuma nggak ketahuan kan? Sembunyi-sembunyi. Atau mungkin masih apa ya. Nah, bagaimana kita terhindar dari hal-hal seperti itu? Saya pikir sih ingat selalu firman Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan bilang kan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi di tengah dunia yang gelap, apa pelita kita? Firman Tuhan. Apa terang untuk jalan kita supaya kita nggak terantuk? Firman Tuhan. Jadi ketika dunia berkata, biasa saja. Laki-laki sama laki-laki nggak masalah kok. Perempuan sama perempuan nggak masalah kok. Biasa aja. Kita nggak pakai standarnya dunia. Kita bacanya di mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu tidak benar. Jadi kalau tadi Desi tanya gimana ya kita bisa terhindar? Ya pertanyaannya, kau rajin baca Alkitab nggak? Kau rajin baca firman Tuhan nggak? Karena itulah yang akan menguatkan kita. Yang kedua, kita perlu punya komunitas yang sama-sama mau hidup benar. Yang sama-sama mau hidup dalam Tuhan. Jadi kita saling menjaga. Ya, saling menjaga. Nah, sekarang juga kan banyak ya hal-hal yang dekat dengan hidup orang-orang muda yang rasanya pengen coba-coba. Aku laki. Gimana ya kalau sama laki ya? Aku perempuan. Mau juga cobanya sama perempuan. Kayak apa itu? Tapi banyak yang akhirnya gara-gara coba-coba jadi terjebak. Nah, itu bahaya. Bagaimana kalau kita ketemu teman yang seperti itu? Maka yang pertama, doakan dia. Tetaplah jadi sahabat. Tapi kemudian, kalau kamu tahu kamu lemah, jangan memancing dirimu ke dalam pencobaan. Jadi, saya juga ketemu ya, ada orang-orang yang maaf ya, mungkin ada punya kecenderungan untuk dengan sesama jenis. Jadi waktu dia ketemu teman yang seperti begitu, dia rasanya ingin membimbing orang itu datang, tapi ternyata malah dia yang terseret. Makanya saya bilang harus ingat, kita sendiri punya pertahanan diri yang baik, bahwa kita juga tidak semua mungkin tepat melayani orang seperti itu. Karena itu, kita coba ajak dia untuk ketemu dengan orang-orang yang bisa menolong teman-teman yang punya pergumulan seperti itu. Itu biasanya kita temukan dengan yang namanya konselor. Jadi konselor itu orang-orang yang belajar konseling, yang akan menolong orang-orang yang punya pergumulan. Mungkin dia punya pergumulan identitas. Dia benci sama laki-laki karena mungkin dari kecil dia lihat bapaknya nggak benar. Jadi dia tuh marah sekali sama figur laki-laki. Jadi dia perempuan tapi tertariknya sama perempuan. Nah, itu butuhnya di konseling. Nah, itu ilmu konseling itu ya tidak semua orang bisa ya. Jadi makanya menurut Abang kita tetap jadi sahabat buat dia.
Tapi kalau dia terbuka untuk ditolong, kita bawa dan pertemukan dengan orang-orang yang punya latar belakang konseling yang bisa menolong. Nah, kalian bisa kontak Kak Pubel gitu ya. Di Medan saya tahu ada beberapa abang kakak yang memang belajar konseling. Jadi masa-masa online kayak begini pun bisa ketemu lewat Zoom. Jadi selalu ingat, kasihi mereka. Kita tidak suka sama dosanya, tapi kasihi mereka dan bawalah mereka untuk kenal Tuhan lebih dekat. Sembari menjaga diri supaya kita juga jangan karena kita lemah kita jadi ikut juga sama mereka, tapi kita bawa mereka datang sama Tuhan. Mungkin gitu ya, Des? Itu dosa yang memang sudah jelas dilarang oleh agama negara kita, atau karena negara kita adalah negara hukum. Lalu jika kita mengingatkan teman kita bahwa dia telah terjerumus ke jalan yang salah, terus dia berkata seperti ini kepada kita, kamu jangan urus dirimu sendiri dan jangan urusi, padahal dia tahu bahwa Tuhan kita membawa dia ke jalan yang benar. Lah, bagaimana kita harus mencarinya? Apakah kita harus mendakinya atau tetap salah jalan yang Oke deh. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, tidak ada orang yang senang dituding dosanya. Kita pun juga begitu. Nggak ada dari kita yang senang dituding dosanya ya. Makanya ketika ada orang dalam pergumulan yang berat seperti itu, ingat terus berdoa bagi dia. Terus berdoa, tetap jadi sahabat. Mungkin hari ini dia marah waktu kita bilang begitu, tapi tetaplah jadi sahabatnya. Mungkin dia juga kesel sama kita, tapi ya waktu kita tetap menunjukkan kerelaan kita tetap jadi sahabat dengan dia, maka saya yakin lah ya, dia akan punya pemahaman. Jadi gini, mungkin dia nggak setuju pendapat kita, tapi kita tetap bersahabat. Nah, itu tetap jadi cara yang saya yakin Tuhan bisa pakai untuk membawa dia untuk bisa kenal dengan konselor, dengan orang-orang yang bisa menolong. Jadi, di sini sebenarnya yang diuji kita. Yang diuji kita, kau sahabat sejati nggak? Ditolak satu kali langsung kau pergi, ya sudahlah, itu urusan dia. Karena dia udah bilang, ya urusi urusanmu. Tapi tetaplah, kalau kamu tetap jadi sahabat, walaupun dia bilang urusi urusanmu, ya udah, kita tetap jadi sahabat. Nah, memang susahnya kalau dia sudah tutup diri dari kita, nah itu jadi masalah. Jadi, memang untuk melayani orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu nggak mudah. Hati-hati, jangan datang dengan penghakiman. Datanglah dengan kasih. Jadi seringkali waktu kita langsung bilang, salah kau itu, neraka nanti kau masuk. Itu memang cara kita mungkin yang nggak tepat. Jadi, kalau ada orang yang punya pergumulan seperti itu, kita belajar jadi sahabat dan mengingatkan, bukan menghakiminya. Nah, kalau itu yang terjadi, sebenarnya itu menolong untuk kita bisa membawa dia kepada pemulihan. Tapi kalau dia udah nggak suka sama kita, dia benci, dia tutup semua diri, ya saya pikir ya mau gimana, paling kita hanya bisa mendoakan ya. Tapi buat teman-teman yang lain, jangan homofobia ya. Begitu lihat ada yang bilang, ya aku homo, wah pergi kau dalam nama Yesus, wow. Jadi kita pun tidak belajar untuk menjadi sahabat buat mereka. Padahal orang-orang seperti itu biasanya kesepian. Masalah utama orang-orang yang punya pergumulan relasi biasanya adalah karena kesepian. Dan kesepiannya itu bisa karena latar belakang keluarga, orang tua, latar belakang pernah dibully, dan seterusnya ya. Mungkin itu kali penjelasan saya. Pertanyaan lagi nggak? Itu siapa? Natalia. Apakah selain Natalia tidak ada yang ingin bertanya lagi biar dikasih kesempatan kepada Natalia lagi? Jadi saya, Kak? Iya. Ya. Baik. Tadi Amang bilang kita cara mengatasi kita itu ya berdoa, membaca Alkitab. Jadi mestinya kita pernah merasakan kayak gini, Amang. Saya berdoa tiap hari, tiap malam. Bahkan saya sering ibadah. Saya
gitu kan. Kalau saya mau meminta sesuatu pada Tuhan, tapi dia tidak mengabulkannya, saya kecewa. Nah, bagaimana saya di saat itu, Ama? Apakah saya harus putus asa? Apakah saya harus kayak orang lain sampai bunuh diri? Saya udah minta Tuhan, jangan sampai saya nafsu pada laki-laki, jangan sampai saya pacaran. Ternyata tiba-tiba muncul perasaan jatuh cinta satu sama lain, lawan jenis. Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab. Jadi begini, jangan berpikir Tuhan kita itu Tuhan yang meniadakan tanggung jawab. Contohnya begini ya. Banyak kali kita suka berpikir Tuhan seperti itu sih ya. Kita minta sesuatu hanya karena kita nggak mau bertanggung jawab atas pilihan itu. Kita minta Tuhan yang lakukan. Saya kasih contoh begini. Tuhan, aku udah susah belajar ini. Aduh, nggak tahu lagi gimana. Aku udah mumet ini, nggak bisa lah aku belajar. Ya sudahlah, begini aja Tuhan. Pokoknya Tuhan bikinlah buta gurunya, nilaiku bagus. Kadang-kadang permohonan kita, kalau di Alkitab bilang, jangan-jangan yang kamu minta, kenapa Tuhan tidak kasih? Yang kamu minta adalah hanya untuk kamu memintanya dengan motivasi yang salah. Tuhan kasih kita nafsu. Lalu kemudian, nah ini maaf ya dek, Nata tadi, saya baru kira-kira 2 bulan yang lalu ada yang begitu. Datang ke saya, lalu dia kirim chat. Chatnya apa? Dia sama pacarnya, maaf ya, abang cerita apa adanya. Kalian kan sudah besar ya. Dia sama pacarnya melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Lalu kemudian dia bilang, ya bang, aku sedih, aku nyesel, nggak berharga lagi hidupku begitu ya. Nah, pertanyaannya persis sama. Saya sudah minta sama Tuhan berkali-kali, kenapa ya? Saya bilang, kenapa apa? Terus dia bilang gini, kenapa Tuhan pertemukan aku sama yang sama-sama bernafsu? Terus saya bilang, jadi ini Tuhan yang salah. Yang harus kontrol nafsu itu kamu, bukan Tuhan. Tapi kan saya sudah minta, jangan Tuhan kasih yang saya bilang, Tuhan, sekarang Tuhan tanya, tanggung jawabmu karena Tuhan tidak bekerja di dalam hukum tiba-tiba kamu nggak punya nafsu. Tiba-tiba kau lihat siapapun buta kamu. Tuhan justru bekerja di dalam bagaimana waktu kamu melihat, kamu bisa berkata, Tuhan saya pingin sekali, tapi saya tahu, saya mau belajar menahan diri. Jadi kamunya bertumbuh. Kalau tiba-tiba Tuhan langsung jawab, kamu nggak punya nafsu, kamu lihat siapapun nggak biasa aja, itu bagi saya bukan Tuhanmu, Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak begitu. Jadi ini bukan masalah apa yang kamu minta, tetapi yang abang takut, kamu sebenarnya lari dari tanggung jawab untuk mengatakan tidak. Dan kemudian ya mesti cari kambing hitam kan. Siapa yang salah? Tuhan lah, saya kan udah minta sama Tuhan. Bisa paham pemahaman ini? Waktu kamu minta, itu tanggung jawabnya juga ada pada dirimu untuk mentaati hal itu. Jadi, jangan, kita orang Kristen kadang suka nyalahin Tuhan ya. Hanya karena yang kita minta tidak terjadi, padahal yang kita minta itu tanggung jawabnya di kita, bukan di Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin kamu perlu dewasa, belajar pelan-pelan untuk melihat kamu butuh menguasai dirimu, menahan nafsumu. Nah, itu proses. Mungkin begitu. Ya, makasih. Ya? Baik. Kita kasih kesempatan ya. Ya, silakan. Si abang ganteng. Halo Bang. Ya, Dek. Oke. Ini aku salah satu fans Abang dari Medan ya, Bang. Oke. Gimana, Dek? Yang jadi pertanyaanku gini sih, Bang. Misalnya ada orang bilang gini, Bang, kalau dia sedang menjalin hubungan nih sama mereka yang berbeda agama gitu. Terus dia bilang gini, Bang, ya nggak apa-apa dong aku pacaran sama dia, nanti pasti ku bawa dia ke jalan Tuhan gitu, Bang. Pasti nanti akan ikut aku.
dengan Tuhan itu, Bang. Nah, tanggapan Abang gimana, Bang, untuk statement gitu, Bang? Pasti orang itu yang ikut dia. Jangan-jangan dia yang ikut ke sana. Jadi memang jangan berandai-andai. Jadi dengar kalimat Abang ya, jangan berandai-andai. Untuk sesuatu yang kamu juga tidak bisa yakin, atau kamu yakin tapi salah keyakinanmu, maka ingat, lebih baik ikuti prinsip firman Tuhan. Jadi buat Abang lebih baik, saya suka bayangkan begini ya. Ini sederhana aja. Bayangkan misalnya yang anak Tuhan ada di atas meja. Ya, ini gambaran aja. Yang anak Tuhan ada di atas meja. Lalu pacarnya yang tidak seiman di bawah meja. Lalu tarik-tarikan mereka. Tarik-tarikan ya, yang satu di atas karena Tuhan sudah angkat hidupnya, yang satu di bawah, tarik-tarikan. Yang mana yang lebih mungkin jatuh? Ya, yang di atas lah ya. Karena yang di atas ditarik, jatuh ke bawah. Yang atas narik ke atas bisa juga, tapi kan lebih sulit begitu. Jadi kadang buat saya begini ya. Kalau tujuan akhirnya pernikahan, maka pastikan, benarkah dia sudah percaya Yesus? Kalau ternyata tidak, ya mungkin pilihannya ya, apalagi kalau masih baru pacaran, ya selesai, putus lah. Tapi sakit, Bang. Ya, kalau sakit kenapa mulai? Tapi nggak ada lagi. Banyak yang akhirnya gitu. Yang Kristen-Kristen jelek-jelek, Bang. Ampun deh, kayak cantik aja kau ya. Kayak ganteng aja. Jadi banyak yang suka berandai-andai. Poin Abang gini ya. Maka taati firman lah. Belajar taat sama firman. Waktu dibilang jangan pasangan dengan tidak seiman, ya udah. Alkitab menulis Salomo itu, walaupun dia kaya raya, tapi di akhir hidupnya dituliskan karena banyak istrinya, akhirnya hatinya condong kepada ilah-ilahnya istrinya. Jadi Salomo pun juga di Alkitab ada catatan buruk ketika dia justru menikah dengan banyak orang dari agama yang lain. Jadi mungkin gitu kali ya, Dek. Gimana caranya untuk saya ingat dulu ada adik kelompok saya yang seperti itu, lalu kemudian kalimatnya begini. Iya, Bang, saya mau ajak dia ikut Tuhan. Saya bilang, bagus sekali ketaatanmu. Kamu mau ajak dia ikut Tuhan. Tapi jangan cuma ketaatan ajak dia ikut Tuhan. Ada juga loh ayat yang tadi ya. Jangan jadi pasangan tidak seimbang. Jadi pertanyaannya, yang mana ayat yang mau kau taati? Saya mau bawa dia sama Tuhan. Makanya saya bilang gini, mendingan kau bawa dulu dia sama Tuhan. Putus dulu, lalu bawa dia sama Tuhan. Kalau dia udah Kristen, balik lagi pacarin gitu. Tapi kalau belum, ya sudah, stop dulu gitu ya. Karena kita itu suka berandai-andai, rasanya tuh kita sedang taat satu firman. Ingat loh, firmannya bukan cuma bawalah segala bangsa jadi muridku, tapi firmannya juga jangan jadi pasangan tidak seimbang. Jadi jangan taat sebelah hanya sebenarnya untuk memenuhi keinginan kita untuk berpasangan dengan orang tersebut. Mungkin itu ya. Thank you, Bang. Sama-sama. Baik. Pesan Abang adalah nikmatilah masa mudamu dengan bersahabat, dengan hidup dalam kekudusan, dan siaplah berpacaran pada waktunya. Bertumbuhlah dalam kasih, dan jadilah orang-orang yang siap untuk memasuki jenjang pernikahan dalam kekudusan. Jadi mungkin rasanya, aduh masih jauh, Bang, saya masih kelas 1 SMP. Ya mulailah ya. Yang sedang nikmati pornografi, buang dulu itu. Isi pikiranmu dengan kebenaran firman. Bangun hidupmu. Yang sudah siap pacaran, benar-benar dalam Tuhan. Yang sedang tidak seiman pacarnya, pikir ulang. Putus besok sama putus hari ini, sakitnya tetap sakit. Cuman masalahnya mau sakit hari ini atau mau sakit besok gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada gitu, aduh Bang, aku nggak tega sama dia. Kalau dia bilang, kalau aku putusin dia, dia akan bunuh diri. Itu udah toksik ya. Hati-hati sama bucin-bucin, toksik-toksik ya. Belajarlah jadi remaja-remaja yang cinta Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Jangan toksik ya. Kiranya Tuhan menolong kita terus bertumbuh dalam Dia.
Bapak Surgawi, sekali lagi terima kasih banyak. Waktu yang terbatas membuat kami juga merasakan bahwa tidak semua mungkin pertanyaan kami bisa dibahas. Tetapi satu hal yang pasti bahwa prinsipnya, baik kami makan maupun kami minum atau melakukan apa saja, berarti termasuk berpacaran, termasuk berelasi, termasuk berteman. Biarlah kami lakukan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Tolong adik-adikku, dalam kerinduan untuk jadi remaja-remaja, siswa-siswi, SMP, SMA yang hidup memuliakan Tuhan. Tolong agar kiranya kami semua semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami sekali lagi bersyukur buat kesempatan ini dan berkati acara kami selanjutnya. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.